Halo sobat anime, gas lagi yo apoteosisnya, langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Z bertarung melawan orang-orang dari klan suci sebagai tes untuk mendapatkan reward berharga, Z pada akhirnya berhasil menghempaskan mereka semua hanya dengan satu hentakan kecil. Walaupun ya pada awalnya Zen sulit sekali, namun akhirnya tetap saja Zen berhasil dan Afu ia berujar, lu Zen, dia sepertinya telah mentransfer semua kekuatan yang ia terima ke tempat lainnya. Dan Ning Yudi yang mendengar hal itu, ia pun bingung lah. Bagaimana Zen dapat melakukan hal itu? Entahlah, aku pun juga tidak tahu. Namun ya, untuk saat ini yang aku tahu, ia telah mengumpulkan semua orang-orang suci itu untuk menerima pukulan kelas mereka. Dan Zen, ia mentransferkan efek pukulan itu kepada orang terkuat. Dan sisanya, entahlah dibuang kemana, aku juga tidak tahu. Dan untuk Zen sendiri, setelah ia melewati ujian ini, ia pun kembali berjalan untuk terus melanjutkan ujiannya. Namun ya, ada yang aneh. Karena awalnya Ning Yudi dan juga yang lainnya, mereka semua ada di belakang Zen. Kini tiba-tiba saja mereka semua ada di depannya. Hey, ini aneh. Sebelumnya mereka semua ada di belakangku, kenapa sekarang ada di depan sana? Pikir dari Zen. Namun hal itu bukanlah sesuatu hal yang penting, karena memang yang penting adalah Afu, bagaimana ujiannya? Ya, kau telah lulus dalam tes kali ini dan reward yang kau terima ada di belakang sana, yaitu token hadiah yang akan didapatkan oleh Luo Zen. Dan token kali ini yang didapatkan Zen adalah token perpustakaan. Hey, ini adalah token perpustakaan yang artinya aku dapat memasuki tempat perpustakaan. Ya, dan ujian Zen yang selanjutnya adalah melewati Gunung Yuan God Magnetic. Dan ini sungguh sangat sulit. Ujian kedua ini pasti lebih sulit daripada yang sebelumnya. Jadi ya, berhati-hatilah. Namun selama kau memiliki kemampuan untuk mentransfer kekuatan itu, seharusnya ini bukanlah suatu masalah, ujar dari Afu. Dan benar saja, 30 menit kemudian Zen ia pun kembali dari ujian keduanya. Dan ia kembali mendapatkan token reward. Afu, token Hao ini apa gunanya? Ya, token kedua ini berfungsi agar dirimu dapat kembali ke rumah peri ini kapan saja dan di mana saja. Dalam arti lain, token ini akan berfungsi mirip sekali dengan dunia galaksi ungu yang dimiliki oleh Shiji. Namun ketika Afu bertanya apakah Zen akan melanjutkan ke tahap tes selanjutnya, di sini Zen ia pun menolaknya. Tidak. Aku pikir ya sampai di sini dulu sampai aku dapat menerobos ke tingkatan God Sets. Karena dirinya tidak mau menghancurkan lebih banyak lagi gunung yang ada di dunia batas bawah ini. Karena memang Zen ia mentransfer kekuatan yang ia terima itu dari lawannya ke arah pegunungan. Namun tak lama setelahnya mereka pun berpindah tempat dan tiba-tiba saja terdapat sebuah tekanan yang membuat mereka semua pingsan. Dan itu membuat Zen berujar, Afu, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, hanya saja ada seseorang yang sudah tidak sabar menunggu kita. Namun sebelum Afu membawa Zen menuju ruang perpustakaan, di sini Afu ia pun pergi dulu ke tempat lainnya, yaitu sebuah ruangan yang terlihat seperti sebuah penjara bawah tanah. Di mana Afu ia juga berujar, kenapa? Apa kalian sudah mulai bosan menunggu? Bukankah aku telah mengatakan sebelumnya, setelah ada seseorang yang dapat menguasai rumah peri ini secara penuh, kalian semua baru dapat keluar dari tempat ini. Dan aku perlu mencari kandidat yang sangat kuat untuk dapat menjadi majikan bagi kalian semua. Berapa lama lagi kami harus menunggu? Setiap kali kau mendapatkan kandidat baru, selalu saja orang yang kau pilih itu mereka semua mati dan kau terus mengulanginya dalam ribuan tahun. Tenang. Kandidat kali ini dia sudah memiliki 2 buah token yang ia dapatkan di tempat ini. Dan ia juga memiliki 2 token lainnya yang artinya dia telah memiliki 4 buah token. Baiklah, kami akan menunggu, ujar sosok itu. Tapi sebelumnya kau selalu saja mengecewakan kami. Tapi ya aku merasakan energi yang dia miliki hanya ada di tingkatan limbo. Hei Afu, apakah kau bercanda? Ya, aku tahu kalian pasti kecewa dengan yang sebelumnya. Tapi ya, percayalah, kalian berempat dapat keluar karena memang kandidat kali ini, percayalah, dia berbeda. 1000 tahun, iya, dalam 1000 tahun aku yakin kalian semua akan bebas. Dan aku yakin kalian pasti akan keluar. Sedangkan untuk Zen, ia terus berjalan dan kali ini mereka berjalan menuju ruang perpustakaan.
Dan dengan menggunakan token yang didapatkan, di sini Zen ia dapat memasuki area perpustakaan bersama dengan ciwi-ciwi miliknya. Bagaimana bisa membaca buku-buku yang sebesar ini ya? Pikir dari CG yang melihat ukuran buku yang ada di tempat ini ternyata godang-godang. Waduh. Ya, buku ini selain besar, mereka juga sangatlah berat. Ujar dari Zen yang mencoba untuk mengangkat salah satu buku. Namun dengan kekuatan sisik naganya, boom! Zen, ia berhasil mengambil satu buah buku. Namun ketika mereka mencoba untuk membuka isi buku, ternyata tulisan Opui Kicu. Belok-belok, hei, aku tidak bisa membacanya, ujar dari Zen. Namun tiba-tiba saja ada sebuah buku lainnya yang terbuka dan muncullah sosok kakek Zeus. Di mana kakek Zeus ini ia berujar, "Hei, mau top up berapa?" Waduh. Ya, bagus. Pilihan buku yang bagus, tapi sepertinya kalian tidak dapat membaca isinya. Dan tak lama setelahnya, Afu pun datang dan berujar kalau orang tua itu adalah sang Ecer yang merupakan roh pengelola perpustakaan ini. Di mana kakek tua itu ia pun kini membantu Zen untuk dapat membaca buku-buku yang ada di tempat ini dengan cara mengaktifkan sebuah susunan informasi yang ada di tengah-tengah sampul buku. Dan untuk buku yang dipilih oleh Zen adalah sebuah buku tentang perjalanan seorang master tua. Dan begitu Zen menyentuh susunan formasi itu, Zen, ia tiba-tiba saja berpindah tempat ke tempat misterius. Di tempat ini juga Zen, ia hanya dapat melihat sebuah petir ungu tingkat 1 dan dorongan energi yang sangat kuat mendorongnya hingga balik lagi ke tubuh fisiknya. Opui Kicu, nggak jelas. Namun apa yang dirasakan oleh Zen ternyata dapat dirasakan oleh mereka berdua. Lu Zen, kami juga merasuki ruangan yang ada di buku tersebut dan kami juga melihat apa yang kau lihat. Ya benar, saat memasuki buku itu, kami melihat seperti sebuah dunia yang sangat luas dan benar-benar sulit untuk dijelaskan, sambut dari Shiji. Mendengar hal itu, di sini kakek tua itu ia berujar kalau buku yang mereka rasuki itu adalah bab pertama tentang alam kekacauan jagat raya. Di mana kakek tua itu juga berujar, "Hei, apakah ada buku yang ingin kau baca?" "Ya, apakah ada tentang seni bela diri tertua?" tanya dari Zen. Dan kini Zen ia pun dibawa oleh kakek tua itu menuju sebuah rak buku lainnya. Di sini kakek tua itu ia berujar kalau semua seni bela diri itu sama saja dan tidak ada bedanya. Tapi seni bela diri tertinggi yang diminta oleh Zen akan tercipta jika digabungkan dengan hukum kasual. Dan jenis bela diri itulah yang sangat-sangat jarang dapat orang kuasai. Mendengar hal itu, di sini Zen ia pun sedikit ragu. Ia pun bertanya kepada naga hijau dan hal itu pun dibenarkan oleh naga hijau. Ya, itu benar. Lu Zen, teknik bintang yang kau pelajari itu juga bisa digabungkan dengan teknik hukum kasual. Dan semua seni bela diri yang digabungkan dengan hukum kasual akan menjadi teknik tingkat tinggi. Namun untuk kakek tua itu, ia pun menyarankan agar Zen memasuki sebuah lingkaran yang ada di tengah-tengah. Dengan memasuki tempat itu nanti akan ada buku-buku yang sekiranya cocok dengan bakat yang kau miliki akan turun dengan sendirinya, ujar kakek tua itu. Namun Zen yang meminta kepada dua ciwi-ciwinya untuk mencobanya dulu. Namun untuk Shiji ia pun enggan untuk melakukannya. Aku sepertinya tidak perlulah karena aku juga tidak suka membaca, ujar dari Shiji. Padahal di dalam hati, sebelumnya aku telah menjadi murid dari Master Longdi yang merupakan master menara dunia galaksi ungu. Daripada membaca, mending aku nunggu master yang mengajariku saja, ujar dari Shiji. Namun untuk Ning Yudi, ia pun yang memasuki lingkaran itu tiba-tiba saja muncul sebuah buku yang tiba-tiba saja datang dari atas lemari yang mendekatinya, dan buku itu adalah sebuah buku misterius Force Blue Spirit. Ning Yudi, kini giliran Zen lah yang mencobanya, dan begitu Zen mencobanya, semua buku-buku yang ada di dalam lemari perpustakaan terbang menumpuk ke arah mereka. Namun dari semua buku yang jatuh itu ternyata ada satu buah buku yang tidak tertarik dengan Lu Zen. "Hei, aneh. Aku sepertinya belum pernah membaca buku itu," ujar kakek Zeus. Namun di sini Zen yang penasaran dengan buku itu, ia pun memutuskan untuk terbang ke atas sana dan membuka buku itu secara manual. Namun sayangnya, dengan kekuatan 2000 sisik naga, bahkan 4000 kekuatan sisik naga, buku itu juga tidak dapat dibuka. Bahkan di sini Afu dan juga kakek tua itu yang mencoba membukanya, ternyata tidak dapat membukanya pula. Di sini kakek tua itu ia berujar
berpikir kalau sepertinya buku ini menutup diri dan sepertinya pemilik buku ini tidak ingin orang lain membukanya ataupun membacanya. Dan jika aku tidak salah tebak, pasti ada tata cara untuk membukanya dan seperti memecahkan teka-teki. Maka dari itu ya sia-sia saja jadinya jika kita hanya menggunakan kekuatan untuk membuka buku ini. Di sini Afu yang menduga sepertinya pemilik buku ini adalah pemilik dari rumah peri ini. Dan aku juga tidak tahu di mana sekarang orang itu. Yang aku tahu dia pergi ke tempat kekacauan dan belum kembali hingga detik ini. Di mana master pendiri rumah ini, ia pergi ke dunia kekacauan yang ada di ujung alam semesta untuk dapat memasukkan dunia kekacauan itu ke dalam tubuhnya sendiri yang akan dapat memberikan kekuatan yang sangat luar biasa untuk dirinya sendiri. Karena memang sejatinya kultivator kuat, mereka dapat membuat dunia mereka sendiri di dalam tubuhnya, di dalam dunia dantiannya atau titik meridiannya. Dan itu jelas membuat mereka bingung, termasuk Zen sendiri, bahkan Bang Jack juga bingung. Apa maksudnya ini? Yang intinya ya gitulah. Intinya pemilik rumah ini dia pergi ke ujung alam semesta untuk mencari energi kekacauan dan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ya gitulah intinya. Bacalah sendiri di 483. Waduh. Oke lanjut. Namun di sela-sela itu, di sini Shiji yang memperhatikan sekitar, ia pun menemukan sebuah jejak kaki yang membuat mereka semua ternotis. Dan Zen, ia pun menduga sepertinya, ya mungkin saja jejak kaki ini ada hubungannya dengan cara membuka buku misterius itu. Dan ya, aku akan mencobanya. Namun di sini Zen sebelum ia mencobanya, ia pun banyak berpikir tentang apa yang terjadi dan bagaimana bisa terjadi dan bla 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 yang membuat Ningyu kesal. Hey, apa yang kau pikirkan? Lo Zen, jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang ya, kau ikuti saja langkah kaki itu. Baiklah, sambut dari Zen. Namun begitu Zen mencoba untuk menampakkan kakinya di jejak merah-merah itu, di sini Zen, kenapa aku tidak bisa mengangkat kakiku? Namun dengan menggunakan kekuatan sisik naga, di sini Zen ia pun mencoba untuk terus mengangkat kakinya dan terus melangkah. Namun hal itu tidaklah mudah karena di sini Zen bahkan ia harus sampai terjatuh dan kembali mundur. Hei, kenapa kakiku malah mundur? Dan sepertinya ada yang menarik kakiku, sambut dari Zen yang terjatuh. Namun di sini Zen yang terus mencoba melangkah maju secara perlahan-lahan. Ia pun sungguh sangat berat, sungguh sangat kesulitan untuk terus dapat melangkah hingga membuat Niyudi ia pun harus memberikan pil stamina untuk dapat membuat Zen merasa lebih baik. Waduh. Hingga beberapa jam kemudian pada akhirnya Zen ia sampai juga. Namun tepat di hadapan buku itu tiba-tiba saja ada seseorang yang datang mendekatinya dan orang itu langsung melesat ke arah buku yang ada di depannya dan membukanya. Di mana di dalam buku tersebut terdapat sebuah susunan informasi dan sepertinya orang itu ingin agar Zen ikut bersamanya masuk ke dalam buku itu. Dan itu membuat Zen berpikir, hey, mungkinkah dia sengaja membuka portal itu untuk diriku agar aku juga bisa masuk ke dalam buku tersebut? Maka dari itu ya, baiklah, Zen memasuki buku itu pula. Dan di dalam sana Zen ia berujar, maaf Tuan, apakah Tuan adalah pemilik rumah peri ini? Benar. Sosok misterius itu ia juga berujar, hei Kau dapat menyeberang tapak kaki yang aku buat untuk membuka buku ini. Dan aku lihat kalau kau sangat gigih. Tapi ya, kau sebenarnya juga tidak tahu tentang buku ini dan kenapa kau berusaha keras untuk ingin melihat buku ini. Dan apa yang mendorongmu hingga berbuat sejauh itu? Tanya sosok misterius itu. Itu sebenarnya aku hanya berpikir untuk mendapatkan buku ini saja. Karena membukanya cukup sulit, maka dari itu ya aku pikir mungkin saja hasilnya juga yang akan kudapatkan sangat-sangat memuaskan, ujar dari Zen. Jawaban yang menarik yang membuat sosok itu tertawa. Dan sosok itu adalah seorang pria muda yang cukup tampan, di mana sosok misterius itu ia berujar, aku akan memberikan kau metode latihan seni bela diri yang terdapat di buku ini, yaitu teknik praktek penghancuran lautan God Sets. Dan karena saat ini dantianmu telah terbuka, maka lautan yang ada di dalam dirimu akan terbentuk dan itu adalah proses awal pembentukan dunia dantian. Dan kemunculan alam kekacauan akan digunakan untuk mengumbah kebenaran. Yang intinya di sini Pak Tua ini ia ingin mengajarkan Zen teknik seni bela diri yang diciptakan oleh istrinya. Di sini Pak Tua ini ia juga menjelaskan kalau mempelajari teknik seni bela diri ini sangatlah sulit dan mungkin saja kau akan gagal. Namun jika kau gagal sekalipun ya kau tetap akan dapat membuka jalan baru untuk dirimu sendiri. Maka dari itu ya, apakah kau masih mau mempelajari tentang buku ini?
Mendengar hal itu sempat membuat Zen ragu, mengingat yang membuat seni bela diri ini ternyata bukanlah sosok yang ada di hadapannya, melainkan istrinya, dan menganggap apakah jangan-jangan Pak Tua ini gagal dalam mempelajari seni bela diri ini. Tapi di sini Zen pun tetap memutuskan untuk mencobanya. Namun begitu Zen mengatakan kalau dirinya bersedia, di sini Pak Tua ini ia pun meminta agar Zen berlutut di hadapannya. Dan itu membuat Zen pun bingung, apa? Berlutut? Ya, bagaimana? Apakah kau mau melakukannya? Jika kau ingin mendapatkan warisanku, bukankah kau seharusnya harus berlutut dan menyembahku? Karena itu termasuk cara menghormatiku jika kau ingin mewarisi teknik seni bela diriku. Karena ya, secara tidak langsung aku akan menjadi gurumu, ya kan? Hei, master, menghormati. Ya, mendengar hal itu membuat Zen pun sadar, ya, benar juga. Selama ini aku tidak memiliki seorang guru. Dan apakah akhirnya aku memiliki seorang master? Pikir dari Zen. Namun melihat Zen yang bengong membuat master tua itu tertawa. Aku tidak menyangka akan datang hari di mana aku akan memiliki seorang murid. Tapi tampaknya murid tersebut ia ragu akan keputusannya karena ia menolak untuk berlutut di hadapan masternya. Jadi ya, apakah kau ingin aku yang memohon agar kau mau menjadi muridku? Tanya Pak Tua itu. Tidak, bukan begitu, sambut dari Zen. Di sini Zen ia beralasan kalau ini agak gimana karena aku tiba-tiba saja disuruh berlutut. Namun untuk Pak Tua itu ia pun berujar, nak, seharusnya kau menerima tawaranku karena ini adalah kesempatan yang sangat langka. Atau kau berpikir kalau 9 True Dragon yang ada di dalam tubuhmu itu telah lebih dari cukup untuk dapat membantumu menjadi lebih kuat? Tapi saat ini ya, mereka semua sedang dikurung di dalam tungku Divine Fire. Hei, mendengar hal itu sempat membuat Zen bingung, apa? Dia bisa melihat True Dragon. Di sini master tua itu ia berujar kalau tubuh yang dimiliki oleh lo Zen, tubuhmu itu sedikit aneh. Karena tubuh yang dimiliki oleh dirimu, ya ini seperti sebuah senjata suci. Dan tentu saja tawaranku untuk menjadikanku master dirimu, itu terserah. Aku tidak akan memaksamu, ujar Pak Tua itu. Namun ia menyadari kalau Pak Tua yang ada di hadapannya sepertinya super duper OP. Membuat Zen ia pun memutuskan untuk menerima Pak Tua itu agar menjadi masternya. Dan begitu Zen ia akan berlutut. Pak Tua itu ia pun menariknya. Sudahlah, sepertinya ya ada keraguan saat kau akan berlutut. Jadi ya sudahlah, lupakan. Kau juga tidak perlu sampai berlutut. Walaupun ya kau sedikit ragu, tapi ya sudahlah. Aku tetap akan menerimamu sebagai muridku. Dan aku juga akan mengajarimu latihan tentang seni bela diri yang ada di dalam buku ini. Dan sebelum itu, apakah kau tahu mengapa aku membuat sebuah aturan yang sangat sulit untuk dapat membuka buku ini? Tanya Pak Tua itu. Tidak, murid ini tidak mengetahuinya, sambut dari Zen. Di sini Pak Tua ini yang mengatakan kalau metode latihan yang akan dia ajarkan adalah untuk mengganti elemen nyata dengan elemen kekacauan, untuk menghancurkan dantian dan menggantinya dengan energi kekacauan. Namun hal itu akan memberikan rasa sakit yang sangat luar biasa. Ya, mendengar hal itu, di sini Zen ia pun paham dan siap untuk merasakan rasa sakit itu demi mendapatkan metode baru dari Pak Tua yang jelas lebih OP ini. Dan karena Zen telah siap, kini Pak Tua itu ia pun mengeluarkan sesuatu di jarinya dan memasukkan dunia kekacauan ke dalam tubuhnya Zen. Setelah memasukkannya, di sini Pak Tua itu ia berujar kalau nanti Zen sudah naik ke dunia batas atas, Zen tidak boleh membiarkan seorang pun tahu tentang True Dragon yang ada di dalam tubuhnya Zen. Dan karena di sini Pak Tua ini tidak dapat berlama-lama, maka dari itu ia pun memberikan Zen beberapa hadiah. Ini adalah batu penyimpanan dan di dalamnya ada harta karun. Dan cara mendapatkannya, kau tinggal menghancurkan batu kecil itu. Dan kini karena aku hanyalah proyeksi jiwa, ini hanya akan dapat bertahan sementara waktu. Dan sekarang setelah menanam benih kekacauan di dalam tubuhmu, dan kau dapat berlatih sendiri. Dan kita akan bertemu lagi nanti di dunia batas atas. Dan pada saat itulah aku akan memeriksa kembali kekuatanmu. Namun sebelum berpisah, ketika Zen ingin bertanya nama dari master tua itu, di sini Pak Tua itu ia berujar, ya, saat ini kau tidak perlu tahu siapa namaku. Namun ya nanti setelah kau naik ke dunia batas atas, suatu hari nanti kau akan mengetahuinya nanti. Setelahnya Zen ia pun keluar dari dalam buku itu dan ia langsung memecahkan batu-batu yang ia dapatkan dan muncullah 2 harta karun. Dan Afu yang melihatnya ia tahu benda apa itu. Hei, bagus. Sepertinya Tuan Tanah telah memberikan kau token auman. Token auman yang sangat spesial yang dapat digunakan tanpa batas.
Mendengar hal itu membuat naga hijau terkejut. Apa? Kau mendapatkan token auman tanpa batas? Gila, ini gila. Hei, mendengar hal itu membuat Zen bertanya, memangnya apa istimewanya dari token auman ini? Di sini Afu menjelaskan kalau token auman itu dapat digunakan untuk berteriak di alam semesta karena memang dunia batas atas ada lebih dari 100.000 alam semesta yang jaraknya sangat jauh satu sama lain. Dan dengan adanya token auman itulah kau dapat berkomunikasi dengan nyaman. Dan di sini naga hijau yang juga mengatakan dengan menggunakan token itu Zen, kau dapat menyebarkan suaramu ke seluruh dunia. Bahkan pejuang tingkat teratas aja, mereka memiliki batasan auman yang dapat mereka lakukan. Sedangkan Zen, kau dapat melakukannya tanpa batas. Dan yang terpenting, kau dapat menemukan adikmu dengan menggunakan token itu, ujar dari naga hijau. Di sini naga hijau ia juga heran karena memang ia tahu kalau token auman itu dibuat dari tenggorokan bintang. Dan token itu hanya dapat digunakan sekali. Lantas bagaimana bisa pemilik rumah ini dapat membuat token auman tanpa batas? Ini benar-benar membuatku bertanya-tanya, ujar naga hijau. Ya, di sini Zen ia juga bertanya tentang satu harta lainnya. Afu, apakah kau tahu tentang benda apa ini? Ya, itu adalah tali juang, yang merupakan tali yang dapat mengikat seseorang tanpa bisa orang itu lepaskan. Dan setelah mendapatkan informasi tentang harta yang ia dapatkan, tiba-tiba saja Zen pingsan. Pingsan selama 6 bulan sebelum ia naik ke dunia batas atas nanti. Dan itu akan dibahas di part selanjutnya. Sampai jumpa, bye, thank you. Capek cu.